Ribuan hektar sawah di 3 kecamatan di Indramayu, Jawa Barat kering dan terancam gagal panen. Air tentunya menjadi kebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Akibat musim kemarau panjang, sejumlah daerah dilanda kekeringan. Gagal panen kini dihadapi oleh petani padi di Sragen, Jawa Tengah. Kebun bawang merah yang terancam fuso terletak di Kecamatan Payung dan Kecamatan Tiga Derket yang menjadi sentra tanaman bawang merah. Ya, ini istilahnya gagal panen, Pak. Pak, kalau udah seperti ini kerugian mencapai berapa? Ya, berkisar 50-an ke atas lah, Pak. Ya, harapan kita ya istilahnya kayak mana, Pak. Kita ya minta bantuan lah kayak mana bagusnya, Pak. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan data dari basis data statistik pertanian, produksi pertanian Indonesia mencapai 53 juta ton dengan lahan panen seluas 10 juta ton hektar. Namun, Kementerian Pertanian mencatat lebih dari 30.000 hektar lahan pertanian mengalami gagal panen karena kekurangan atau kelebihan air akibat cuaca ekstrem. Di sisi lain, banyak generasi muda, khususnya Gen Z, enggan menjadi petani atau berkontribusi terhadap sektor pertanian. Berdasarkan statistik pertanian 2023, petani di Indonesia didominasi oleh generasi tua, yaitu 70% generasi X dan baby boomer. Sementara itu, generasi Z atau Gen Z yang menjadi petani hanya sebesar 2,14% dari petani yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan besar karena Gen Z yang disebut-sebut sebagai agent of change harusnya mampu menciptakan inovasi-inovasi guna memajukan sektor pertanian yang ada di Indonesia sebagai fondasi keberlanjutan hidup bangsa. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 menciptakan inovasi melalui proyek kolaborasi dengan memanfaatkan penyiram tanaman otomatis yang diintegrasikan dengan filter untuk menyaring grey water atau limbah rumah tangga agar menjadi penyiram tanaman. Proyek ini kami beri nama Nevarium yang berarti singkatan dari nama-nama dari kelompok kami. Dan inilah proyek Nevarium yang kami harapkan dapat berkontribusi di sektor pertanian. Langkah awal, siapkan bahan dan alat untuk menanam kangkung terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, tuang pupuk ke dalam polybag yang sudah disediakan. Keluarkan biji kangkung yang ada di botol yang sudah dicuci bersih. Tanam biji kangkung ke dalam polybag awal yang sudah diisi dengan pupuk. Kemudian susun bahan-bahan filter ke dalam wadah yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya, siapkan alat-alat untuk merakit Nevarium. Selanjutnya, rakit alat-alat hingga tersusun dan dapat berfungsi dengan baik. Oke, next mari uji coba filter dan Nevarium hasil dari project yang kami buat. Nah, terbukti berhasil dan lebih efisien dalam penggunaan grey water. Hasil air yang sudah difilter jauh lebih baik dari air yang sebelumnya.
Selanjutnya, mari uji jawabannya varium pada tanaman kangkung. Nah, terbukti berhasil bahwa sensor kelembapan tanah nantinya akan membaca kelembapan tanah tersebut jika membutuhkan air. Dan secara otomatis alat ini bekerja. Sekian dari kelompok kami mengenai video kolaborasi proyek Bersama Esi Membantu Petani dengan Teknologi.